Sekarang kita memasuki nomor 31. Di sini kita harus mensketsa grafik. Aturannya ini harus dipenuhi, maka bisa kita gambarkan ya. Ini 0,3, maka di sini 0,5 di sini. Nah, kira-kira grafiknya itu akan seperti ini bentuknya. Selanjutnya kita akan membahas soal nomor 33. Saya sudah tuliskan soalnya. Di situ kita disuruh untuk mensketsakan grafik suatu fungsi f yang memenuhi persyaratan yang dinyatakan pada ini ya teman-teman. Jadi kita gambar garisnya terlebih dahulu. Setelah kita gambar garis X dan juga Y, kemudian kita berikan titik. Nah, di sini di persamaan fungsi ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa titiknya ada di 0,1, kemudian ada di 2,2, ada di 4,1 dan juga 6,0. Nah, setelah ini kita tarik aja teman-teman. Maaf, ini saya pakai pensil biar nanti kalau ada yang salah itu bisa langsung dihapus gitu. Kalau grafiknya bisa salah, bisa langsung saya hapus seperti itu. Oke, selesai. Jadi f turunan pertama x itu lebih dari 0 karena untuk ini lebih dari 0, ini juga lebih dari 0. Maka f turunan x juga lebih dari 0 untuk semua x. Untuk semua x. Jadi dapat disimpulkan teman-teman, f itu meningkat di mana-mana. F itu naik di mana-mana, gitu ya. Jadi F itu naik atau meningkat sama saja di mana-mana. Gini, selesai. Selanjutnya nomor 34, yakni pada interval 0,6 sketsakan grafik sesuai fungsi f yang memenuhi semua syarat yang dinyatakan pada f0 sama dengan f3 hasilnya 3. Kemudian f2 hasilnya 4, f4 hasilnya 2 dan f6 hasilnya 0. Di mana f aksen x lebih dari 0 pada 0,2 dan f aksen 0 dan f aksen kurang dari 0 pada 2,4 dan 4,6. Nah, kemudian f aksen 2 sama dengan f aksen 4 sama dengan 0 serta f aksen x sama dengan 1 pada 5,6. Di mana f aksen 0 kurang dari 0 pada 0,3 dan 4,5 dan f aksen x lebih dari 0 pada 3,4. Nah, langkah yang pertama kita mencari titik pada pernyataan ini, dimana jika fx di f0 merupakan fx sama dengan f0, dimana x adalah 0, maka x-nya 0 dan y-nya 3. Maka titiknya berada di sini. Kemudian f3 sama dengan 3, di mana x3 dan y-nya 3, maka titiknya berada di sini. Nah, kemudian jika fx sama dengan 4, maka x-nya 2 dan y-nya 4. Titiknya berada di sini. Kemudian f4 sama dengan 2, di mana x adalah 4 dan y-nya adalah 2. Maka titiknya berada di sini. Selanjutnya
F6 sama dengan 0, di mana X6 dan Y-nya adalah 0, maka titiknya berada di sini. Nah, kemudian menuju ke pernyataan yang ini. F aksen 2 sama dengan F aksen 4 adalah hasilnya 0, di mana jika X-nya 2 maka Y-nya 0. Jika X-nya 2 maka Y-nya 0, titiknya berada di sini. Dan F aksen 4 sama dengan 0, di mana X-nya 4 dan Y-nya 0, maka titiknya berada di sini. Dan F aksen X sama dengan 1 pada 5,6, maka 5,6 nanti ada di sini, ada 5 dan 6, maka kurang lebih nanti grafiknya seperti ini, nanti kurang lebih grafiknya seperti ini. Sekarang nomor 35. Untuk membuktikan itu kita buat fungsi. Misalnya fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, sehingga f aksen x sama dengan 2a x plus b, dan f aksen 2 kali x sama dengan 2a. Titik belok akan terjadi ketika f aksen 2 kali x sama dengan 0, atau bisa dibilang 2a sama dengan 0. Jika 2a sama dengan 0, a-nya kan nanti a-nya jadinya sama dengan 0. Nah, kalau a itu sama dengan 0, persamaannya itu nggak bisa berbentuk kuadrat, sehingga dari sini disimpulkan bahwa fungsi kuadrat itu tidak punya titik belok. Untuk nomor selanjutnya, kita akan membuktikan apakah fungsi kubik itu tepat mempunyai satu belok. Nah, satu titik belok ya, berarti seperti kita tahu fungsinya itu seperti ini. Maka kita harus mencari turunannya sampai turunan ketiga. Maka diperoleh hasilnya ini sampai turun kedua ya, ini kedua, maka diperoleh hasilnya ini 6ax plus 2b. Kemudian kita sama dengankan 0. Nah, maka terbentuk seperti ini, dan ini hasilnya menghasilkan x sama dengan negatif b per 3a. Selanjutnya kita akan membahas nomor 38. Soalnya adalah misalkan f fungsi yang turunannya adalah f turunan pertama, fx turunan pertama sama dengan x kuadrat min x plus 1 per x kuadrat plus 1. Kita menggunakan soal nomor 37 untuk membuktikan bahwa f naik di mana-mana. Teman-teman bisa membuka kitabnya, bukunya halaman 160 nomor 37. Bisa teman-teman baca. Kita langsung jawab aja ya untuk nomor 38. Jadi untuk nomor 38, karena x kuadrat plus 1 sama dengan 0, ini tidak memiliki solusi. Tidak memiliki solusi nyata. Tidak memiliki solusi nyata. Jadi f turunan x, f turunan pertama x itu ada dan berkelanjutan. Tentunya berkelanjutan, ini f turunan pertama x itu berkelanjutan di mana-mana. Nah, kemudian untuk x kuadrat min x plus 1 ini juga tidak memiliki solusi nyata. Sama seperti x kuadrat plus 1 sama dengan 0. X kuadrat min x plus 1 sama dengan 0 itu tidak memiliki solusi nyata.
Sehingga x kuadrat min x plus 1 itu lebih dari 0 dan x kuadrat plus 1 itu juga lebih dari 0 untuk semua x. Jadi, kemudian nomor 39, gunakan teorema kemonotonan untuk membuktikan setiap pernyataan di bawah ini jika x lebih dari 0 dan x kurang dari y. Yang A, x kuadrat kurang dari y kuadrat, dan yang B, akar x kurang dari akar y, dan C, 1 per x lebih dari 1 per y. Maka penyelesaiannya, kita akan mencari bukti yang A dulu, di mana x kuadrat kurang dari y kuadrat. Nah, pertama kita misalkan bahwa fx sama dengan x kuadrat, dan misalkan bahwa intervalnya adalah 0, a, di mana a lebih dari y. Kemudian setelah kita misalkan fx, kemudian kita turunkan fx-nya menjadi f aksen x. Nah, turunan dari x kuadrat adalah 2x. Nah, untuk f aksen ini, f aksen sama dengan 2x adalah lebih dari 0 pada i. Lihat interval. Maka fx meningkat pada i. Nah, syaratnya agar meningkat adalah ketika f aksen x lebih dari 0, maka sudah terbukti bahwa fx ini meningkat. Jadi f aksen kurang dari f y untuk x kurang dari y. Nah, kemudian yang B adalah dengan soal akar x kurang dari akar y. Nah, untuk menyelesaikan ini bisa menggunakan permisalan. Maka kita misalkan bahwa fx-nya adalah akar x. Nah, akar x ini bisa kita rubah menjadi x pangkat setengah. Dan misalkan juga pada interval 0, a, di mana a lebih dari y. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan fx, maka kita turunkan fx tersebut menjadi f aksen x sama dengan turunan dari x pangkat setengah adalah setengah dikali x. Nah, setengah di min 1 adalah min setengah. Nah, jika kita rubah agar pangkatnya tidak min, yakni 1 per 2 akar x, dimana f aksen x ini yang hasilnya 1 per 2 akar x ini lebih dari 0 pada i. Maka fx ini meningkat. Seperti yang sudah dikatakan tadi, fx akan meningkat ketika f aksen x-nya lebih dari 0. Meningkat pada i. Jadi, fx akan lebih kecil dari fy untuk x kurang dari y. Nah, selanjutnya yang C. C adalah soalnya 1 per x
lebih dari 1/y. Nah, ini juga caranya sama, kita menggunakan permisalkan. Misalkan fx-nya adalah 1/x, dimana jika kita rubah agar tidak pecahan adalah x pangkat min 1. Dan misalkan bahwa interval adalah 0,a pada dimana a lebih dari y. Nah, kemudian setelah menemukan fx, caranya sama, kita mencari turunan dari fx. Maka f aksen x adalah turunan dari x pangkat min 1 adalah min 1 dikali 1, hasilnya min 1, kemudian dikali x. Ini tidak perlu ditulis, tidak apa-apa. Min x, min 1 di min 1 lagi, hasilnya min 2. Nah, ini bisa kita tulis menjadi min 1/x kuadrat. Nah, kemudian f aksen ini kurang dari 0 pada i karena hasilnya negatif. Maka fungsi fx-nya menurun. Mengapa menurun? Karena f aksen x-nya kurang dari 0. Maka fx-nya menurun pada i. Jadi fx lebih dari fy untuk x kurang dari y. Untuk nomor 40, untuk menentukan syarat-syaratnya, kita harus menurunkan dulu persamaan yang disoal, sehingga f aksen x sama dengan 3ax kuadrat plus 2bx plus c. Nah, mereka ini harus bertemu dengan kondisi 3ax kuadrat plus 2bx plus c lebih dari 0 untuk semua x, sehingga lebih jelasnya lagi, a harus lebih besar dari 0 dan b kuadrat min 3ac harus lebih kecil daripada 0. Nah, pada nomor 41 ini kita harus menentukan a, nilai a dan b, sehingga demikian bisa membuat fx sama dengan a akar x tambah b per akar x, mempunyai titik belok pada 4,13 sebagai titik belok ini ya. Kemudian kita harus mencari turunan kedua, maka diperoleh ini, dimana jika 4,13 titik belok ketika 13 sama dengan 2a plus b per 2 dan 4b dikurang 4a per 4 dikalikan 32 sama dengan 0, maka diperoleh hasilnya untuk a 39/8 dan b 13/2. Maka nilai inilah yang memenuhi ketentuan a dan b, sehingga bisa membuat fx ini sama dengan a akar x ditambah b per akar x. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 43. Soalnya misalkan bahwa f turunan pertama x, fx turunan pertama lebih besar dari 0 dan gx turunan pertama lebih besar dari 0 untuk semua x. Tambahan syarat-syarat sederhana apakah? Jika ada ya teman-teman, yang diperlukan untuk menjamin bahwa yang pertama a, fx plus gx naik untuk semua x. Kita masuk saja langsung ya. Fx plus gx, ini turunan pertama fx dan gx, bisa kita tulis seperti ini. Sama saja, karena ini sama dengan jadi memiliki arti yang sama, dan juga ini adalah fungsi penjumlahan. Jadi meskipun nanti dibalik, juga hasilnya sama dan memiliki arti yang sama. Nah, karena fx turunan pertama itu lebih besar dari 0,
Dan Gx turunan pertama juga lebih besar dari 0. Lebih dari 0 gitu ya teman-teman. Jadi karena kita tulis saja dan G untuk semua X. Ini untuk semua X. Kemudian apabila kita jumlah, jadi hasilnya sama saja. Maaf, salah ya teman-teman. Plus ini juga untuk semua X. Jadi tidak ada tambahan syarat sederhana pada pertanyaan opsi A. Jadi tidak ada syarat tambahan atau tambahan syarat, sama saja. Seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor B. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan B, soalnya fx kali gx naik untuk semua x. Jadi apabila perkalian, maka kalau turunan pertama dari perkalian yaitu f kali gx u kali v aksen plus v aksen u, seperti itu. Jadi kita seperti ini. Kemudian fx kita pindah ke sini ya teman-teman. Gx plus fx gx lebih besar, lebih dari 0 jika apabila fx itu lebih besar min f aksen x per g aksen x kali gx untuk semua x, seperti ini. Jadi tidak ada tambahan syarat untuk yang opsi A. Untuk opsi B tidak ada tambahan syarat. Untuk pertanyaan B tidak ada tambahan syarat. Syarat tambahan. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan opsi C. Nah, fgx naik pada semua x. Ini kita cari turunannya dulu, kita menggunakan turunan berantai. Kemudian setelah itu karena f turunan pertama x itu lebih dari 0 dan g turunan x juga lebih dari 0, kemudian untuk semua x. Nah, jadi f gx g aksen x lebih dari 0 untuk semua x. Jadi tidak ada tambahan. Jadi tidak ada tambahan syarat.
Seperti ini. Selanjutnya, nomor 44, misalkan bahwa F2 aksen X lebih dari 0 dan 32 aksen X lebih dari 0 untuk semua X. Tambahan syarat-syarat sederhana apakah jika ada yang diperlukan untuk menjamin bahwa A. Fx ditambah Gx nanti jadinya cekung ke atas untuk semua X. Dan yang B, Fx dikali Gx akan cekung ke atas untuk semua X, dan Fgx cekung ke atas untuk semua X. Nah, penyelesaiannya adalah kita fokus ke yang A terlebih dahulu. Nah, untuk menjawab ini kita menggunakan teorema kecekungan, dimana jika memakai teorema kecekungan, maka kita harus mencari turunan kedua dari Fx plus Gx. Maka turunannya Fx ditambah Gx. Nah, ini nanti kita cari turunan keduanya. Maka kita harus mencari turunan pertama terlebih dahulu. Tetapi untuk penjumlahan ini kita bisa langsung mencari turunan keduanya, yakni F2 aksen X ditambah G2 aksen X. Nah, karena F2 aksen X ini lebih dari 0 dan G2 aksen ini juga lebih dari 0 untuk semua X, sehingga F2 aksen X-nya plus G2 aksen X juga lebih dari 0 untuk semua X. Maka agar menjadi cekung ke atas tidak ada tambahan syarat yang diperlukan. Maka untuk Fx plus Gx agar menjadi cekung ke atas, maka tidak perlu ada tambahan syarat. Nah, kemudian yang B, yakni Fx dikali Gx. Nah, ini juga menggunakan teorema kecekungan, di mana kita harus mencari turunan kedua dari Fx dikali Gx. Mencari turunan kedua. Nah, untuk mencari turunan kedua ini kita harus mencari turunan pertama dahulu agar lebih mudah. Nah, untuk mencari turunan pertamanya kita bisa menggunakan cara U aksen V plus U V aksen, di mana V aksen ini menjadi U dan G aksen menjadi V. Nah, maka turunan pertamanya adalah U aksen V, di mana turunan dari U adalah F aksen X dikali V, V-nya adalah Gx, plus U-nya adalah Fx dikali V aksen, maka G aksen X. Nah, kemudian setelah mendapatkan turunan pertama, kita mencari turunan keduanya. Nah, untuk mencari turunan keduanya, caranya sama, menggunakan rumus U aksen V plus U V aksen. Kita harus menurunkan yang ini dulu. Nah, F aksen X, G aksen X, turunannya adalah menggunakan ini. U aksen dari yang mana F aksen X dan sebagai U dan Gx sebagai F. Maka U aksen adalah
F2 aksen X dikali V, V-nya adalah GX, kemudian ditambah U, U-nya adalah F aksen X, dan V aksen adalah G aksen X, kemudian ditambah. Kita juga menurunkan ini, caranya sama seperti menurunkan perkalian yang pertama tadi. Maka hasilnya adalah U aksen V adalah V aksen X dikali V, V-nya G aksen X, kemudian ditambah U V aksen, dimana U-nya VX, dan V aksennya adalah G2 aksen X. Nah, kemudian kita jumlahkan karena dalam penjumlahan ini ada yang sama, maka yang ini turun F2 aksen X GX ditambah ini terlebih dahulu karena konstantanya 1, sehingga kita tulis ulang Fx G2 aksen X ditambah 2 karena ini memiliki model yang sama, maka 2 dikali F aksen X G aksen X. Nah, jika sudah mendapatkan ini, maka agar menjadi cekung ke atas, maka membutuhkan tambahan syarat, yakni Fx G aksen X ditambah F2 aksen X GX ditambah 2 F aksen X G aksen X yang lebih dari 0 untuk semua X yang dibutuhkan. Nah, maka agar Fx dikali Gx ini menjadi cekung ke atas, maka memerlukan tambahan syarat. Nah, selanjutnya yang C. Nah, soal yang C adalah F Gx. Caranya sama, yakni mencari turunan keduanya. Maka akan menghasilkan mencari turunan pertamanya terlebih dahulu. Turunan pertamanya adalah F aksen Gx dikali G aksen X. Ini turunan pertama. Kemudian turunan keduanya menghasilkan F aksen Gx, kemudian G2 aksen X ditambah F2 aksen Gx dan dikali G aksen X pangkat 2. Maka agar menjadi cekung ke atas membutuhkan syarat. Maka membutuhkan tambahan syarat, yakni F aksen Gx lebih besar dari min F aksen Gx dikali G aksen X pangkat 2 per G2 aksen X. Nah, ini berlaku untuk semua X. Nah, ini hasilnya. Ya, nomor 45. Yang 45A grafiknya seperti ini. Yang B,
Dari grafik A kita bisa menentukan bahwa f aksen X akan kurang dari 0 di titik 1.3,5.0. Dan yang C, dari grafik A tadi kita bisa menyimpulkan bahwa f aksen 2 kali X akan kurang dari 0 di titik min 0.25,3.1 dan 6.5,7. Untuk yang D dan F, yaitu grafik dari nomor 45B dan C, akan seperti ini.